Halo guys, beginilah penampakan kita on the web pergi mesyuarat agung bakat ya kan. Hai, kita bawa ini dan ini dan itu. Begitu. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan membawa kamu mengenang kembali kisah kejadian beberapa jam lalu, beberapa hari yang lalu, yang terletus dalam kehidupan diri ini. Apa yang jadi? Apa yang jadi? Oke, sekarang saya pasti ngomong. Saya sudah catat beberapa poin tentang apa yang saya akan sembangkan bersama kamu, ya guysku. Tapi sebelum itu saya ingin memberi sedikit ucapan selamat hari ibu juga kepada semua ibu-ibu dan sahabat-sahabat saya wanita. Terima kasih sebab kamu selama ini telah menjadi ibu yang sangat tegar dan sangat kuat. Semoga terus sehat selalu, panjang umurnya dan sentiasa bersemangat melalui hari-hari sebagai ibu, which is I understand. I totally understand guys. I have 5 kiddos myself, so yeah, it's hard, but we face it like yeah, we on it. Sembang bersama Mami Gebu. Kita mau panggil apa? Kita punya ini vlog bersembang, vlog bercerita, vlog curhat. Saya tidak tahu mau panggil apa ini. Adakah ini vlog curhat mama-mama ataupun vlog penceritaan, whatever. Tapi hari ini saya akan memberitahu kamu beberapa kejadian yang telah berlaku semalam dan 2 hari yang lalu dan 3 hari yang lalu. Oke, seperti yang kamu tahu, kalau kamu ada tengok atau kamu pernah tengok video saya sebelum ini yang tahun lalu sebagai pasangan dari anggota militer, ya guys, ataupun tentara, kita para ibu atau para istri wajib dan otomatis terus menjadi anggota dari persatuan bakat. Persatuan bakat ini merupakan satu persatuan atau perkumpulan di mana pasangan dari tentara ataupun para istri, para wanita yang berkawin dengan anggota tentara. Persatuan ini ialah platform untuk para istri bergabung dalam melakukan aktiviti yang bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk regimen, bermanfaat untuk camp secara umumnya. Dan ya, dia juga menjadi platform sekiranya ada ibu-ibu atau istri-istri yang memerlukan bantuan ketika suami tiada. Jadi kita akan menghubungi bakat untuk bagi tahu, oh saya ada masalah ini, saya ada masalah itu, dan etc. Dan ada satu rutin tahunan yang sangat penting sebagai anggota bakat ya guys, yaitu tahunan kita ada mesyuarat agung, which is tahun lalu me yang noob ini telah dilantik menjadi EJK kebudayaan, EJK kebudayaan tahun lalu. Dan tahun ini terima kasih sebab melantik saya tidak menukar walaupun saya tahu saya tidak bertugas sehabis baik saya, sebabnya saya tidak tinggal dalam camp, saya tinggal di luar camp, dan itu membuatkan saya kurang. Sekejap saya kasih pelan dulu video si Gebu. Ya gimana? Duduk. Kurang dapat fokus pada tugas saya dan tidak juga lah terlampau banyak aktiviti. Tidak banyak aktiviti yang dilakukan oleh regimen ataupun unit atau division yang membuatkan saya harus turun tangan. Jadi tidak terlalu banyak juga tugas saya tahun lalu. And tahun ini saya masih lagi EJK kebudayaan. Which saya tidak juga lah marah, tapi saya ingat mau kasih can orang lain untuk pegang jawatan ini kan, supaya tidaklah ulang alik muka saya saja kan. EJK kebudayaan ini, EJK kebudayaan ini, pada tahun ini dia, pada tahun itu dia, seterusnya dia. Oh my god, sebenarnya saya tidak mau begitu. Saya mau anggota lain pun merasakan macam mana untuk jadi EJK ataupun ya, that's it. But kami mengambil keputusan sama-sama mesyuarat agung bakat bahwa yes, oke, comel, tunggu dulu main buat video dulu. Sebulat suara mengambil keputusan kami semua di dalam mesyuarat itu ataupun di dalam meeting itu, meet up itu, bahwa
kami akan mempercepatkan kami punya meeting dan kami tidak akan melakukan proses pemilihan yang sukar. Kami akan hanya ganti EJK yang mau pensiun sudah suami dorang mau pensiun sudah dorang punya pasangan, jadi dorang tidak dapat melakukan tugas sebagai anggota bakat sudah. Jadi itu harus ditukar lah. Jadi here comes the new EJK, etc. And then kami percepatkan lah. Mula pukul 8, pukul 9:30 begitu sudah habis. Jadi 1 jam lebih saja kami. Bagaimana? Sebelum pada hari kejadian meeting itu, saya kasih tahu kamu kami punya perjuangan sebagai seorang anggota bakat. Kami harus menyediakan sepasang pakaian yang berbentuk seperti ini. Kami juga, kalau muslim dia pakai tudung merah, kemudian pakaian macam ini dalam gambar ini kan. Kalau kami non muslim, kami kena rambut melebihi paras bahu, harus sanggul. Kemudian kami juga harus menggunakan aksesori yang bersesuaian. Aksesori bersesuaian itu yang dibenarkan hanyalah emas dan mutiara. Jadi kalau kamu nampak di gambar saya ini sebesar mutiara itu, nah itulah apa itu aksesori yang dibenarkan. And then saya kasih tengok kamu lah itu mutiara saya. Ini dia. Saya simpan balik dalam plastik so akan digunakan lagi akan datang. And then kami perlu ada selendang merah itu. Selendang merah macam yang kamu nampak dalam gambar juga. Dan kami perlu pakai kasut hitam tertutup. Kasut yang tok full coverage tertutup hitam. And then stokin warna kulit. Sanggul saya bilang tadi. Kemudian itulah aksesori yang kami pakai boleh digunakan hanya emas dan juga mutiara. Jadi begitulah dia punya perjuangan. Tapi kalau kamu memilih untuk bernikah atau berkawin dengan pasangan atau suami seorang tentara di Malaysia, kamu otomatis kena ada ini baju bakat. Jadi ini dipanggil baju resmi bakat. Kalau kamu nampak saya dan kawan-kawan saya jarang post tentang pakaian ini atau kami jarang merekam, itu adalah karena memang protokol dia begitu. Kami tidak dibenarkan untuk menyebarkan video ataupun gambar kami berpakaian begitu di media sosial. But dalam video kali ini saya tunjuk sedikit untuk rujukan saja sebagai macam mana pula bentuk dia itu, apa maksud dia ini ya. Jadi supaya kamu tidak keliru lah, jadi saya kasih sedia gambar rujukan. Dan yang lucu dia ada kawan saya seorang tuh dia susah-susah saja dia pergi beli ini untuk aksesori. Aduh. Terus sekali sampai hari mesyuarat dia lupa dia punya kalung, dia lupa rantai mutiara dia. Sudah dia beli mahal-mahal, dia tidak bawa kalung dia. Terus dia bilang suami saya marah. Terus saya sama kawan saya yang satu, astaga macam mana suami kau tidak marah, sudah kau susah-susah beli itu barang di tengah malam di kedai sana, lepas itu kau boleh pula lupa esok dia kami bilang kan sambil bergurau lah. Tapi ya, begitulah kami punya persiapan sebelum mesyuarat agung. Kemudian apa itu kejadian pada hari mesyuarat agung, kami mempercepatkan mesyuarat kami selaju yang boleh supaya kami boleh terus tukar pakaian lepas itu berganti ke majlis Aidilfitri Regimen 35. Di sini yang saya mau kasih tahu, kami sudah berhabiskan mesyuarat mau kasih cepat supaya kami dapat cepat pergi di hari raya itu. Tuk pukul 11.30 sudah juga baru mulai makan. Pukul 11.30 ke pukul 12. And then kita yang awal pagi lagi jalan dari Papar ini pergi di sana di Kem Lokawi, kita tidak sempat sarapan ya guys. Kita tidak sempat sarapan. Remember, I tak sempat sarapan and I breastfeeding si gebu. Habis saja meeting itu kan, saya kelaparan sudah kan. And then saya dan suami mau keluar pergi beli makanan pun rasa macam malas sudah, sebab sebentar lagi kita mau pergi majlis hari raya dalam camp itu juga. Jadi mau tidak mau saya duduk di dalam itu minum air. Goodies yang diberikan di dalam meeting yaitu kue dan air dan biskut, anak yang makan. Sebab masa itu kami bawa si Bunga, si Luna Bella dengan si Gebu. Jadi dorang yang makan di kereta di seat belakang. Saya pula ini rambut ini kan. Saya pula hanya minum air. Sebab memang tidak rasa sedap sudah perut saya. Masa itu kan saya belum makan dari pukul 4 petang hari sebelumnya. Keesokannya awal lagi sudah jalan pergi di camp. Dan at the same time saya juga menguruskan si Liska. Hari itu dia pergi sekolah sebab dia tidak ikut kami pergi camp. Tahun lalu dia yang ikut dengan si Luna Bella untuk jaga si Gebu. Tetapi tahun ini si Bunga kena ikut sebab Liska tidak dapat ikut. Dia ada acara kokom di sekolah. Long story short, kami pun makan di hari raya itu pukul 12.
kita punya perut sudah kembung, sudah terlewat makan, sudah sakit. Saya hanya mampu minum-minum saja, dan saya kasih selit kamu video ini untuk kamu tonton bagaimana meriahnya majelis Hari Raya di Rejim 35 itu. Ada acara sambut menantu, maksudnya pasangan yang baru berkawin lah dari tahun lalu sampai tahun ini. Dan saya sempat bersembang dengan puan pengerusi bakat kita, Puan Haslina atau Kak Ina. Dia cakap pasal si bunga, tadi saya bagi duit raya untuk si bunga. Saya nampak dia kan, ini bunga ke? Saya tanya macam itu, terus dia cakap, ya saya bunga cakap macam itu. Jadi dia tanya macam-macam lah tentang si bunga. Jadi saya jawab, and we ended up our conversation with a good salaman and then apa itu karena panggilan yang dibilang yang salam yang ada oke. Lepas itu apa lagi? Jalan pergi camp pukul 7, sampai di camp 7:30, balik dari camp sampai di rumah pukul 3:30 petang. Jadi beberapa jam itu, lebih daripada separuh hari memang ada di camp dengan panas dia luar biasa, dengan dorang kekurangan kipas. Bagus memang kali lain kali kalau dorang buat majelis hari raya kan buat malam ataupun petang ataupun awal pagi. Terlampau panas kalau pukul 12, pukul 1, pukul 2. Anak-anak pun jadi dorang tidak selesa, apalagi yang baby. Jadi itu sajalah bagi saya, mungkin itu perlu difikirkan di acara majelis beraya. Di majelis raya regimen yang akan datang. Perlu difikirkan juga itu. Sebab dia punya haba itu panas dia masa itu, ya Tuhan. Sampai saya berpeluh sejuk sudah. Kepala jadi sakit, perut jadi mual dan sebagainya. Dan saya ingat perlu dimaklumi juga bahwa cuaca sekarang panas, dan pikirkan juga itu cuaca kalau mau anjurkan majelis yang perlukan sekeluarga datang, yang ada anak, ada apa semua. Kalau bilang kau sejak ada anak, orang pun ada anak, yes. Dan semua anak-anak kecil pada hari itu tidak selesa. Saya nampak. Sebab panas. Kalau bilang ada kipas, ada kipas, tapi itu kipas tidak mencukupi, tidak dapat melawan kepanasan. Dengan ramainya orang, sesampainya saya di rumah, saya telah mengalami keracunan makanan yang agak teruk. Saya tidak tahu itu berpunca dari saya lewat makan atau masuk angin, ataupun sebab terlalu panas pada hari itu, saya pun tidak pasti. Tapi sebaliknya kami di rumah, badan saya menggeletar macam orang demam. Terus saya mandi, terus saya masak sedikit untuk anak-anak saya. Pukul 6, pukul 7 saya dengan si Gabu sudah tidur. So saya makan obat Panadol 2 biji. Terus saya tidur di ruang tamu dengan si Gabu. Malamnya tuan rumah ajak anak-anak pergi beraya di sebelah. Sayangnya saya tidak dapat pergi sama si Gabu sebab kami sudah tidur, dan saya sangat lemas pada masa itu. Lemas badan saya. Saya tidak boleh sudah. Jam sudah tak saya. Kepala pun sakit, migrain teruk, mata mau buka pun pedih. Perut terasa macam kosong berangin. Memang lemas lah. Itulah first time saya rasa saya betul-betul tidak sehat pada tahun ini, dari atas sampai ke bawah. Dan saya takut sudah saya kena stroke haba. Lepas itu saya berhabis minum air. Besok ya subuh hari Ahad, mulalah episode saya ulang-alik pergi tandas. Dari pukul 5 pagi sampai 6 pagi, 7 pagi, berterusan sampai malam tadi. Dan sehingga pagi tadi saya ulang-alik pergi jamban, pergi membuang. And that will be my worst day this year. Perlu digarisbawahi bahwa saya tidak menyalahkan makanan dari hari raya. Saya juga tidak menyalahkan sesiapa di sini. Saya cuma kasih tahu apa yang jadi pada diri saya saja. Dan kenapa saya jadi begitu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, sama ada sebab saya lewat makan, saya kasih susu anak, saya gastrik, dan saya memang selalu migrain sebelum ini. Dan banyak faktor. Mungkin juga sebab saya campur-campur minum air masa di hari raya itu. For God's sake, saya terlalu haus masa di hari raya, di majelis hari raya itu. Dan saya minum 2 jenis air. Saya minum 2 jenis air. Milo ke coklat. Milo dengan air anggur itu yang warna ungu. Saya tidak tahu itu air anggur kah apa, tapi yang air warna ungu with lemon, sliced lemon. Dua-dua itu sejuk. Saya tidak tahu adakah itu punca buatkan perut saya tidak enak, atau buatkan perut saya telah menjadi tidak sehat, saya pun tidak tahu. But then saya tidak mau kasih salah
makanan di hari raya itu, oke. Dan saya juga tidak menyalahkan regimen untuk keadaan kesehatan saya ini, sebab saya dan suami pergi makan bersama, suami elok saja tidak masalah dia. Tapi di sini saya mau kasih tahu bahwa saya tidak menyalahkan makanan di camp, oke. Jangan mau cari poin yang oh you are blaming the regimen, you are blaming the hari raya. No, I actually very 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 happy dan sangat enjoy di majelis itu. Hanya saja terlalu panas dan anak-anak memang tidak tahan. Saya nampak baby yang nangis-nangis, saya nampak baby yang sampai tidur dengan lemas, berpeluh-peluh banyak, mama mengipas-ngipas begitu sampai tidak dapat makan. Dan itu bagi saya sesuatu yang mengurangkan kegembiraan untuk menikmati majelis lah. Itu sajalah saya rasa. Kalau benda lain macam semua it's berlaku secara wajar. Itulah yang berlaku pada saya di ujung minggu ini, di hari Jumat, Sabtu, Ahad, pada bulan tuh 10, 11, 12, hari ini 13 hari bulan, dan hari ini saya akan upload video kepada Anda malam ini 13 hari bulan. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang tidak henti-hentinya menjadi ibu yang hebat, dan terima kasih juga kepada kamu sudi mendengarkan bicara. Saya pun tidak tahu bicara apa ini, bicara kopi sebelang, tapi kopi saya sudah habis. Coffee talk with me pun boleh juga kan, macam siok juga kan panggil kalau coffee talk with Lorinda. Oh my god, sangat seksi namanya. Oke lah, nanti kita cari dulu nama untuk vlog sesi curhat kita ini. Oke, bye. Oke guys, mari kita sambung dengan video pemandangan sekitar hari raya di regimen. Inilah dia ibu-ibu yang aktif, ya, aktif dan rempong ini. Ibu-ibu yang cantik di depan saya ini, mereka ialah sahabat saya sejak dari camp yang lama di Kluang sampai sini pun masih bersama. Dan ini dia pemandangan kita di pondok makan kita. Itu dia si Bunga, itu dia si Gebu, dan pelbagai juada, dan itu Luna Bella. Now guys, this is majelis sambutan menantu baru ataupun pengantin baru regimen kita, anggota-anggota yang baru bernikah tahun lalu ataupun awal tahun ini. And yeah, mari kita pergi dekat, jangan jauh-jauh. Aduh, gimana sih? Juru kameranya jauh banget. Abaikan musik kita yang ada musik Cocomelon. Mari kita pergi mendekati pengantin, guys. This is pengantin baru di regimen 35. Dan ya, gimana sih nih orang-orang? Ampun, susah. Nah, itu dia, cantik kan? Selamat pengantin baru, all. Semoga berbahagia selalu pengantin-pengantin. Nah, ini dia pemilik channel ini. Hello guys, ini saya lagi makan, kan menikmati nasi tomato sedikit, dan ada tulang-tulang di situ. Oh, jangan dimakan tulangnya guys, nanti kita tercekik. makan. Saya pun tidak tahu lagi apa aktivitasnya selain daripada makan di situ, tapi sebenarnya saya lebih banyak minum daripada makan ya guys ya. Atau inilah air yang saya cakap, air anggur itu, air anggur saya pergi isi pakai botol mineral yang kecil. So ya, itu saja. Kita sambung lagi makan nasi tomato. By the way guys, nasi tomato ini ialah lebihan daripada nasi tomato suami saya yang dia tidak dapat habis, dan saya yang bantu habiskan karena saya pun mau coba. Dan itulah dia, saya mendapat ayam masak merah. Sudah lama tidak makan makanan begini, jadi saya pun makanlah, sebab sudah lama tidak makan masakan orang lain. Hari-hari saya makan masakan saya, jadi saya makan dengan lahap. Tidak lahap pemirsa, tidak lahap. Saya cuma makan, ya itu aja. Itu saja jam yang saya makan. Jam lainnya, menit lainnya semua saya memujuk anak, mengkipasi anak, bercakap dengan kawan-kawan, merakam dan sebagainya.
So di menit inilah sahaja saya makan, dan minitnya tidak sampai 5 menit guys, dan berakhir saya sakit perut seharian. Oke, sekian video kali ini. Thanks for watching. See you on the next vlog you guys. Oh, I forgot, I did actually drink that soybean. Saya nampak sini video baru saya ingat. Jadi 3 air saya minum. Air anggur, air miwo, air soya. Oh my god. Perut. With that being said, guys, go. Let's end our video here. Thank you for your time. And God bless you. Okay. Bye. Bye again. Saya tidak tahu berapa banyak kali saya mau bye, sebab saya memang macam ini, tidak pernah habis saya punya ayat. Okay, that's a wrap. Bye guys, bye. See you on my next video. Bye.